Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Sintayong itu disiplinnya keras nggak? Keras sekali, keras. Telat Sangat keras. 1 menit pun denda. Wah, auto gemparkan sepak bola Asia hingga Eropa. Disiplin era STY bikin pemain ketar-ketir, sekarang justru kehilangan arah di tangan Kluivert, seperti Garuda terbang tanpa sayap, ya tidak mungkin bisa. Akankah PSSI mau membuka mata dan telinga untuk meluruskan jalur Garuda yang sudah tak terkendali? Simak terus, ini dia fakta menariknya. Guncangan panasnya langit Timur Tengah terasa sampai Asia bahkan Eropa. Masuk grup neraka, Indonesia harus hadapi Arab Saudi, Irak demi tiket Piala Dunia 2026. Mampukah Indonesia lolos kali ini? Ini dia respons mengejutkannya Patrick Kluivert yang bisa buat ketar-ketir Timur Tengah. Dengarkan baik-baik. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Timnas Indonesia bersedih. Update kondisi striker Timnas Indonesia oleh Romeni. Operasinya berjalan lancar, tapi recovery-nya kali ini membutuhkan waktu lebih lama lagi dari yang diperkirakan. Mohon maaf, oleh Romeni harus absen di lanjutan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober nanti. Doa terbaik untuk oleh Romeni, tapi ada satu fakta mengejutkan yang perlu kalian ketahui. Ini dia, simak baik-baik ya. Langit Asia sedang berpihak kepada Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 genjot latihan jelang laga kontra Filipina. Stiker gacor Garuda Muda Jens Raven dipaksa absen karena hal ini. Eits, tunggu dulu. Fakta selengkapnya hanya di sini. Tonton hingga selesai ya. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Zaman Shin Tae-yong, pemain timnas tak ada yang berani melanggar ini. Sekarang, situasinya berbeda jauh. Shin Tae-yong memang sudah tak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Sosok asal Korea Selatan itu kini telah digantikan oleh legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Namun, nama Shin Tae-yong masih sangat melekat di hati para pemain maupun pendukung setia timnas Indonesia. Pengumuman mengejutkan tentang berakhirnya masa kepelatihan Shin Tae-yong disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 6 Januari 2025 di Jakarta. Keputusan ini sontak menggemparkan publik sepak bola nasional. Bukan hanya karena momennya yang mendadak, tapi juga karena Shin dan skuad Garuda Tengah dalam performa terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga, dengan posisi Indonesia saat itu duduk di peringkat ketiga klasemen grup. Banyak yang mempertanyakan alasan pemecatan tersebut, apalagi kontrak baru Shin Tae-yong bersama PSSI sebenarnya baru saja diperpanjang dan seharusnya berlaku hingga 2027. Padahal rekam jejak prestasi Shin selama membesut timnas Indonesia sejak 2020 patut diacungi jempol. Ia berhasil mencetak sejarah demi sejarah untuk Garuda. Berikut beberapa pencapaian gemilang Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, runner-up Piala AFF U23 2023, lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dan sepanjang tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa tangan dingin STY benar-benar membawa perubahan. Membawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024, meloloskan Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, mengamankan tiket Piala Asia 2027, meningkatkan peringkat FIFA Indonesia hingga menyentuh posisi 127 dunia. Semua pencapaian itu tentu tidak datang begitu saja. Di balik prestasi gemilang tersebut ada kerja keras, latihan ketat, dan disiplin tingkat tinggi yang diterapkan oleh pelatih asal negeri ginseng itu. Hal ini bahkan diakui langsung oleh para pemain timnas Indonesia. Kiper andalan timnas Hernando Ari pernah mengungkapkan betapa ketatnya aturan disiplin di bawah asuhan Shin Tae-yong. Beliau sangat tegas soal disiplin, telat 1 menit saja sudah kena denda. Dendanya berupa uang, ujar Hernando. Ketika ditanya siapa pemain yang paling sering kena denda, Hernando menyebut satu nama yang cukup mencolok, Marcelino Ferdinand. Marcelino itu paling sering datang mepet, paling bandel dia, ujarnya sambil tersenyum.
Menanggapi itu, Marcelino justru menimpali dengan santai, tapi kan nggak telat, cuma ngepas. Sekarang nggak ada yang berani telat karena takut uangnya hilang. Itulah efek dari pendekatan disiplin ala Shin Tae-yong. Para pemain benar-benar dituntut untuk profesional bukan hanya di atas lapangan, tetapi juga dalam keseharian mereka sebagai atlet. Dan hasilnya jelas terlihat dari performa dan perkembangan individu para pemain. Sayangnya, suasana seperti itu kini mulai hilang. Di bawah pelatih baru Patrick Kluivert, aura ketegasan seakan meredup. Banyak pengamat dan pendukung yang mengeluhkan kurangnya perhatian dan arahan yang diberikan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Para pemain terlihat bingung memahami strategi yang diterapkan dan pola permainan timnas pun tidak sekompak sebelumnya. Perbedaan paling mencolok juga terlihat saat pertandingan berlangsung. Dulu, Shin Tae-yong selalu aktif memberi instruksi dari pinggir lapangan. Ia tidak segan berteriak, mengarahkan pemain, bahkan memprotes keras wasit jika Indonesia dirugikan. Berbeda jauh dengan Patrick Kluivert yang lebih sering hanya duduk di bangku cadangan, diam dan tersenyum bahkan ketika timnas tertinggal atau mengalami keputusan kontroversial dari wasit. Hal ini memicu kritik dari berbagai kalangan karena sosok pelatih dianggap sebagai pemimpin tempur yang harus menjadi kompas bagi pemain di lapangan. Melihat kondisi ini, tidak sedikit penggemar sepak bola Indonesia yang mendesak PSSI, terutama Ketua Umum Erick Thohir, untuk mendengarkan suara rakyat. Banyak yang berharap Shin Tae-yong bisa kembali membesut timnas, setidaknya hingga Indonesia benar-benar bisa mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Karena jika berbicara soal pengalaman, kedisiplinan, dan ketegasan, semua itu ada pada Shin Tae-yong. Ia bukan hanya pelatih, tapi juga pembangun fondasi sepak bola modern Indonesia. Dan mungkin hanya di tangan dialah mimpi besar Garuda untuk tampil di Piala Dunia bisa menjadi kenyataan. Perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan semakin berat. Berdasarkan hasil undian yang digelar di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 17 Juli 2025, Indonesia resmi tergabung di grup B bersama dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Pengundian ini merupakan bagian dari rangkaian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Acara tersebut turut dihadiri langsung oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert serta manajer tim Sumarji. Sementara proses undian dipandu oleh pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapadze. Pada babak keempat ini, setiap tim hanya akan memainkan 2 pertandingan dengan sistem round robin, 1 pertemuan. Seluruh laga grup B bakal digelar di Arab Saudi, sementara laga grup A akan berlangsung di Qatar. Adapun jadwal pertandingan sudah ditetapkan. Pertandingan pertama yakni 8 Oktober 2025, Indonesia versus Arab Saudi, dan 11 Oktober 2025, Indonesia versus Irak. Hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan bertarung lagi di babak kelima untuk mendapatkan tiket playoff antar benua. Leg pertama babak kelima akan digelar pada 13 November 2025 dan leg kedua pada 18 November 2025 di kandang tim runner-up grup B. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak terkejut dengan hasil undian ini. Menurutnya, siapapun lawannya, semuanya adalah tim kuat. Bagi saya, undian ini hanyalah formalitas. Semua tim di babak ini punya kekuatan yang cukup merata, kata Kluivert kepada Kita Garuda. Meski demikian, Kluivert tetap menekankan pentingnya analisis dan persiapan matang menghadapi Arab Saudi dan Irak, dua tim yang sudah tidak asing bagi skuad Garuda. Bicara statistik pertemuan, timnas Indonesia mulai menunjukkan hasil menjanjikan saat berhadapan dengan Arab Saudi. Setelah sekian lama selalu kalah, pada tahun 2024 lalu Indonesia sukses mencatat hasil imbang 1-1 dan bahkan menang 2-0 atas sang lawan. Namun berbeda halnya dengan Irak. Dalam 9 pertemuan terakhir, Indonesia belum pernah menang. Bahkan dalam 3 laga terakhir pada 2023 dan 2024, Irak selalu menang telak. 16 November 2023, Irak 5-1 Indonesia. 15 Januari 2024, Indonesia 1-3 Irak. 6 Juni 2024, Indonesia 0-2 Irak. Rekor tersebut jelas menjadi PR besar bagi Kluivert, terutama dalam menyusun strategi menghadapi serangan fisik dan agresif khas Irak. Indonesia memang berhasil menembus ronde keempat setelah finish di peringkat keempat grup C pada babak ketiga. Namun, perjuangan mereka diakhiri dengan hasil memalukan
kalah 0-6 dari Jepang pada 10 Juni 2025 lalu. Kluivert menilai kekalahan itu sebagai tamparan keras dan bahan evaluasi besar. Jepang adalah tim peringkat 15 dunia. Mereka unggul dari sisi individu maupun kolektivitas. Kekalahan itu menyakitkan, tapi kami belajar banyak dari situ, ujar Kluivert kepada Kompas.com. Lawan berat sudah menanti, namun Indonesia punya keuntungan, sudah mengenal karakter bermain Arab Saudi dan Irak. Dengan persiapan matang, disiplin, dan strategi jitu, bukan tidak mungkin Garuda mencetak sejarah baru di babak keempat ini. Babak ini akan jadi momen pembuktian Patrick Kluivert apakah ia mampu membawa timnas Indonesia menembus batas dan mendekati mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026.